Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi di Sejarah Alkitab. Kita mau mempelajari firman Tuhan melalui sejarah-sejarah. Nah, malam ini saya ditemani oleh istri saya karena dia sangat suka sejarah. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perjalanan Abraham. Gitu ya, siap ya Mama ya? Oke, ini adalah DNA secara garis besar tentang perjalanan Abraham. Ini adalah di Timur Tengah ya. Jadi Abraham pertama dari Ur Kasdim, kemudian dia ke Haran, ini kota-kota besarnya ya. Kemudian dia ke daerah Kanaan seperti ini. Di sini ada Sikem, Betel, dan yang lain-lainnya. Kemudian karena ada kelaparan di Negeb, kemudian Abraham ke Mesir dan akhirnya kembali. Dan terakhir dia akan meninggal di Hebron sini. Gitu ya. Nah, secara detailnya kita akan lihat satu persatu. Ayo Bang, silahkan Bang. Oke, ya. Jadi Abraham itu hidup kurang lebih antara 2000 sampai 1800 sebelum Masehi ya. Dia berasal dari Ur Kasdim. Sekarang Ur Kasdim ini adalah negara Irak bagian selatan ya, di tepi Sungai Efrat. Ya. Efrat, ya. Nah, dari Ur Kasdim Abram ya bersama ayahnya yaitu Terah, kemudian istrinya Sarai, kemudian keponakannya Lot ya. Pergi menuju ke Haran. Ya, dia menyusuri ke arah utara untuk mendapatkan sumber mata air ya. Jadi dia tidak menyusuri padang gurun. Tengah sini padang gurun ya? Iya, di situ padang gurun. Ya, jadi dia menyusuri Sungai Efrat sini ya? Betul. Nah, sampailah di Haran. Mereka menetap di sana. Ya. Nah, itu di Kejadian 11 ayat 31. Ya. Nah, Haran itu ada di Syria sekarang ya. Kota yang ada di tepi Sungai Balik. Nah, kemudian Terah, ayahnya Abraham itu wafat di umur 205 tahun. Itu di kota Haran ya? Di kota Haran. Sehingga, tapi di Haran juga itu Abraham mendapatkan panggilan Tuhan untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari bapaknya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan berpesan pada Abraham untuk meninggalkan negeri itu, maksudnya berangkat dari Haran ya? Betul. Bukan dari Ur Kasdim ya? Bukan. Jadi dia berangkat dari Haran. Iya, waktu itu umur 75 tahun. Abraham berangkat dari Haran bersama Sarai dengan Lot keponakannya. Iya. Ya. Nah, kemudian dari Haran Abraham berangkat ke Damsik itu, Damaskus itu ya. Damsik sini ya. Nah, kemudian dia menuju ke daerah Sikem. Nah, Sikem di sini ya. Sikem itu udah masuk Kanaan, Pak. Iya, ini daerah ini kan udah masuk Kanaan ya. Betul. Nah, di sebelah barat Sungai Yordan dan Laut Mati ya. Betul. Nah, waktu di Sikem ya, di pohon Tarbantin di More itu di Kejadian 12 ayat 6, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berjanji untuk memberikan negeri ini kepada keturunan Abraham. Berarti ini udah janji Allah yang pertama kali kepada Abraham tentang sebuah negeri yang dia Allah mau berikan pada Abraham ya di sini ya. Nah, karena itu Sikem itu udah masuk Kanaan. Ya. Nah, sehingga Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan di sana. Ya. Nah, kemudian dari Sikem Abraham ke Betel. Sebelahnya selatan sedikit ya. Nah, kemudian dia mendirikan kemahnya di antara Betel dengan kota Ai di sebelah timur Betel itu. Di sebelah timurnya ada kota Ai berarti ya, di kota sana. Terus dia memanggil nama Tuhan di sana. Itu ada di Kejadian 12 ayat 8. 12 ayat 8 ya. Kemudian dari Betel Abram jalan lagi ke tanah Negeb. Di selatan sini ya? Iya. Di sebelah selatannya Laut Mati. Itu di Kejadian 12 ayat 9 ya. Nah, karena terjadi kelaparan di tanah Negeb, maka Abram, Sarai dengan Lot pergi ke Mesir. Kemudian di Mesir terjadi peristiwa di mana Abram mengatakan bahwa Sarai itu adalah adiknya. Ini kebohongan Abraham yang pertama kali ya? Iya. Sehingga Firaun mengambil Sarai menjadi istrinya, sehingga Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya. Dan Firaun mengembalikan Sarai dan meminta Abram untuk pergi dari Mesir, sehingga mereka balik lagi ke tanah Negeb. Nah, mereka jalan sampai dekat ke utara lagi
dekat Betel situ tempat dulu Abram mendirikan mesbah bagi Tuhan. Ya, kemudian disinilah terjadi perpisahan antara Abram dengan Lot. Yang dibilang tanah ini tidak cukup luas buat mereka berdua. Benar. Sehingga karena gembala Abram dengan gembala Lot yang saling bertengkar, dan Abram mempersilahkan Lot untuk memilih ya. Betul. Akhirnya Lot memilih lembah Sungai Yordan yang dianggap subur ya, Sodom dan Gomora itu nantinya ya. Sodom dan Gomora, betul. Iya. Nah, kemudian mulai Abram memindahkan kemahnya dan menetap di Mamre dekat Hebron. Nih kota Hebronnya dekat sini ya, di bawah Moria sedikit ya. Sebelah barat Laut Mati ya. Nah, di sini Abram mendirikan mesbah bagi Tuhan lagi. Disinilah banyak terjadi peristiwa. Ini kota pentingnya di sini ya. Betul, kota penting bagi Daud juga loh Pak. Iya. Ya, nah di sini juga Abram menyelamatkan Lot, ya. Yang ditawan oleh raja-raja dari timur ya, dibilang dalam firman Tuhan. Ya, Raja Elam, Kedorlaomer itu ya. Betul. Nah, kemudian setelah Abram menang, ya, mengalahkan raja-raja tersebut, maka dia disambut oleh Melkisedek. Raja Salem ya. Betul. Iya. Itu video lengkapnya bisa lihat di apa itu namanya? Yesus Imam Besar menurut peraturan Melkisedek. Ya, di sana Abraham setelah mengalahkan raja-raja, dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Betul. Oke. Dan Melkisedek memberkati Abram. Iya. Ya. Kemudian firman Tuhan datang melalui penglihatan. Itu di Kejadian 1 ayat 5. Ya, di sana dikatakan bahwa anak kandung Abram akan menjadi ahli waris. Kemudian keturunan Abram akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Itu di Hebron ya, berarti adalah firman Tuhan tentang itu ya. Juga perjanjian lagi bahwa Tuhan akan memberikan negeri ini. Jadi ini perjanjian Allah yang kedua. Waktu pertama di Sikem Allah berjanji tanah ini kan menjadi milik keturunan Abraham, dan sekali lagi Allah berjanji lagi di Hebron bahwa tanah ini kan menjadi milik keturunan Abraham. Betul. Iya. Kemudian firman Tuhan lagi datang, ya, di mana keturunan Abraham akan menjadi orang asing di negeri Mesir selama 400 tahun, dan generasi yang keempat baru akan balik lagi ke negeri ini. Jadi itu sudah dinubuatkan tentang perbudakan di Mesir ya. Betul. Waktu itu Abraham masih nama Abram kan ya, belum berubah ya. Belum berubah. Nah, dan itu kemudian digenapi waktu melalui keturunan keempat, berarti setelah itu ada Ishak, Yakub, Yusuf ya. Ya, di keturunan keempat setelah itu mereka akan keluar dari perbudakan 400 tahun di tanah Mesir. Jadi itu sudah dinubuatkan pada saat Abraham masih di Hebron. Betul. Oke, terus? Nah, setelah 10 tahun tinggal di Hebron ya, maka itu waktu itu Abram berumur 86 tahun, lahirlah Ismail. Itu di Kejadian 16 ayat 16. Itu apa sih namanya, dari budaknya ya, dari Hagar ya? Ya, lahir Ismail di sana, oke. Iya. Kemudian setelah itu saat Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Abram dan melakukan perjanjian. Ya. Nah, perjanjiannya adalah merubah nama Abram menjadi Abraham. Jadi itu waktu dia umur 99 tahun, Allah menyatakan perjanjian lagi. Namanya berubah dari Abram menjadi Abraham. Ya. Oke, apalagi terus itu? Sarah menjadi Sarah. Terus sunat mulai diberlakukan di sana. Sunat diberlakukan. Oke, itu berarti waktu dia umur 99 tahun. Termasuk dinubuatkan tentang kelahiran Ishak. Betul. Ya, jadi kelahiran Ishak dinubuatkan di sana. Jadi Allah memberikan janji tentang anak yang lahir dari keturunannya yang asli, gitu ya. Yang ahli warisnya dia. Oke. Terus? Nah, kemudian setelah berapa lama Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham. Ya. Nah, dia berjanji akan untuk mempertegas kembali perjanjiannya, Pak. Dia berjanji akan memberikan seorang anak laki-laki yang berasal dari istrinya yang sah, Sarah. Padahal waktu itu Sarah sudah mati haid ya. Umurnya udah 89 tahun. Iya. Udah menopause. Iya. Itu di Kejadian 18 ayat 10. Kemudian juga Tuhan memberitahukan Abraham maksud saya, bahwa kota Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Itu di Hebron juga. Iya. Ya? Di Hebron ini banyak peristiwa penting ya. Iya. Nah, pas waktu Tuhan memberitahukan itu kepada Abraham, Sarah tertawa tuh, karena dia udah menopause. Akan
akan sangat sulit gitu kan, bukan sangat sulit, mustahil ya. Ya, dan kemudian waktu itu malaikat Tuhan bilang pada hari yang sama tahun depan aku akan datang kembali, dia bilang gitu kan. Ya. Betul. Ya. Nah kemudian Abraham ya sekarang dia berangkat ke tanah Negeb. Dari Hebron ini dia sekarang berangkat lagi ke tanah Negeb. Iya, menetap di antara Kades dengan Shur. Oke. Ya, kemudian di sini juga Abraham melakukan ke Raja Abimelek bahwa Sarah itu adalah saudaranya, sehingga Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya. Kemudian datang mimpi pada Abimelek. Kau sudah Betul. berdosa karena mengambil istri orang lain. Ya. Tuhan menutup kandungan semua perempuan di istana Abimelek waktu itu. Iya. Itu videonya ada di Christian Parenting. Christian Betul. Parenting. Oke. Terus? Nah, di situ juga Ishak lahir waktu Abraham ya berumur 100 tahun. Oke, Abraham 100 tahun Ishak lahir. Ya. Nah, kemudian seperti biasa Ishak disapi ya. Kemudian Ismail dan Hagar diusir ya. Karena ada konflik gitu ya. Hagar memandang rendah nyonyanya yang sebelumnya itu. Terus. Ini pokoknya Ismail dengan Hagar diusir dan mereka mengembara di padang gurun Berseba dan akhirnya menetap di padang gurun Paran. Paran di sini ya. Ini Hagar diusir ya. Iya. Oke. Nah, kemudian datang lagi firman Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Iya, di Gunung Moria ini. Gunung Moria ini 3 hari perjalanan nih. Iya, Ishak dipersembahkan ya. Betul ya. Nah, itu peristiwa-peristiwa besar di Abraham. Jadi nanti Abraham akan wafat di umurnya yang berusia 175 tahun. Dia akan dimakamkan di Gua Makpela di Hebron juga ya. Tapi sebelum itu Sarah meninggal duluan ya. Oh ya, Sarah meninggal di umur 127 tahun, Pak. Salah Di Kiryat Arba. 10 tahun di Kiryat Arba, tapi terus dimakamkan di Hebron di Gua Makpela juga. Gua Makpela. Itu perjalanan Abraham. Iya. Oke, jelas ya. Jadi mudah-mudahan dari informasi ini kita semakin mengerti pada saat kita baca firman Tuhan tentang bagaimana perjalanan yang ditempuh oleh Abraham. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di sejarah Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.